Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andia Peran Yusuf dari kelas 2H, jurusan Peternakan, Prodi Budidaya Ternak. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan. Baik, langsung saja. Istilah kesejahteraan hewan berarti keadaan fisik dan mental hewan dalam kaitannya dengan kondisi di mana ia hidup dan mati. Menurut Undang-Undang Nomor 14 2014, animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah perlakuan secara wajar, alami, dan terkendali dalam kerangka perlindungan hewan dan tindak semena-mena manusia. Kaitannya dalam kesejahteraan hewan ini saat ini telah menjadi salah satu isu global. Penerapan kesejahteraan hewan diharapkan dapat melindungi sumber daya hewan dan perlakuan yang dapat mengancam kesejahteraan hewan yang pada hakikatnya untuk kesejahteraan hewan secara animal welfare. Kemudian adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan. Bukan yang hidup di alam, dalam hal ini adalah hewan yang liar dalam kurungan atau lembaga konservasi entertainment laboratorium. Hewan ternak dan hewan potong, ternak besar kecil, hewan kerja dan hewan kesayangan negara Swiss diketahui juga memasukkan perlindungan hewan ke dalam amandemen undang-undang. Kemudian sehingga sejak tahun 1992 cara untuk menilai kesejahteraan hewan dikenal dengan konsep-konsep 5. Di antaranya kebebasan point of freedom. Di antaranya freedom from hunger and thirst, bebas dari rasa lapar dan haus. Senantiasa dapat menyediakan secara terus-menerus akses untuk mendapatkan makanan dan minuman untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup hewan. Freedom from discomfort atau bebas dari rasa panas dan tidak nyaman, yang kemudian senantiasa memberikan kesempatan untuk dapat beristirahat, berteduh untuk melindungi hewan dari cekaman lingkungan atau cuaca buruk yang panas ataupun dingin, sehingga hewan merasa nyaman dan mampu berproduksi secara optimum. Yang kemudian freedom from pain, injury and disease atau bebas dari luka, penyakit dan sakit. Yang senantiasa mencegah hewan dari hal-hal yang menyebabkan sakit, luka, dan penyakit yang menyebabkan tindakan preventif, kuratif, dan promotif. Freedom from fear atau and distress atau bebas dari rasa takut dan penderitaan, yang artinya senantiasa memperlakukan hewan dengan baik secara etika dengan menghindari perlakuan yang menyebabkan ketakutan dan penderitaannya. Sehingga hewan dapat mempengaruhi hak-hak kehewanannya. Yang kemudian freedom to express normal behavior atau bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami, yang artinya senantiasa memberikan kebebasan kepada hewan untuk dapat mengekspresikan perilaku alamiahnya dengan menyiapkan ruang, lingkungan, serta fasilitas yang sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Ini dari kutipan Abrianto 2009. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang peternakan dan kesejahteraan hewan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami, perlu tidak diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang-orang yang tidak layak. Kemudian pada pasal 66A dijelaskan setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan tidak produktif. Adapun pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut dapat kita simpulkan jelas bahwa kita harus mematuhi kesejahteraan hewan dan kita larang berperilaku buruk terhadap hewan. Kemudian pengertian hewan di laboratorium secara umum yaitu hewan yang diantara secara intensif di laboratorium menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009.
Nah, yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Nah, yang kemudian arti luas dari meliputi semua sampai gajah selagi hewan itu dipelihara secara khusus di laboratorium. Sedangkan secara sempit yang tercakup dalam hal adalah mencit, tikus, marmut, kelinci, kucing, anjing, kera, unggas, dan hewan relatif kecil yang disiapkan untuk eksperimental. Kriteria hewan laboratorium berdasarkan prinsip kesejahteraan hewan. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan hewan sebagai hewan percobaan dengan mempertimbangkan kesejahteraan hewan. Nah, yang pertama, laboratorium. Tujuan eksperimen spesial hewan, durasi diskomfort atau distres, jumlah hewan, potensi realistik, pencapaian tujuan durasi eksperimen atau lama hidup hewan. Nah, kualitas perawatan hewan, kemungkinan timbul nyeri, kredibilitas peneliti, beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia, masyarakat diantaranya meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat menimbulkan perlakuan kejam terhadap hewan, yang kemudian meningkatkan keselamatan kerja dan kemungkinan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan, terutama hewan potong terjadi tenang dan tidak beringas, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas, ternak yang stres dan penderitaan. Kesakitan sebelum dipotong, apalagi mati sebelum dipotong, akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik, yaitu daging yang tidak rusak atau tidak memar atau luka, daging yang aman, sehat, utuh dan halal atau asu, daging yang lembut, tidak liat, warna cerah, segar dan lembab. Meningkatkan harga jumlah hasil utama peternakan, yaitu daging, telur dan susu, dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit lainnya. Tipe kandang yang termasuk dalam kategori animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah kandang ayam broiler yang ada di kampus 2, Polbangtan, Goa. Mengapa? Saya sendiri memilih ayam broiler karena kandang tersebut sudah diatur sedemikian rupa dan dikategorikan modern. Mengapa? Karena serta pemberian pakan dan minuman yang teratur, penyediaan luasan kandang, lingkup layak yang suhu yang teratur, sehingga membuat ternak tersebut merasa aman. Baik, kemudian saya akan menjelaskan alasan saya masuk di jurusan peternakan itu sendiri. Alasan saya masuk di jurusan peternakan itu sendiri yang lebih pro ke saya sendiri, yaitu saya lebih pro ke dalam jurusan peternakan. Mengapa? Karena saya lebih dominan ke peternakan spesies hewan sapi. Mengapa? Atau sapi itu terdominansia. Mengapa? Karena saya dari SMA sudah menggeluti belajar tentang sapi. Bahkan saya sendiri sudah merawat ternak itu sendiri. Kemudian mengapa saya minat kepada peternakan? Karena saya sudah merasakan hasil dari dampak berternak sapi itu sendiri. Kemudian saya merasakan bagaimana pemberian pakannya, pemberian minum, cara pemeliharaan dan sebagainya. Jadi saya sudah memahami bagaimana betul. Kemudian itulah alasan mengapa saya sendiri sangat berminat ke dalam jurusan peternakan sendiri, untuk lebih mengenal aspek-aspek yang ada di dalam bagian-bagian tubuh ruminasi itu sendiri. Baik itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada lebih dan kurangnya kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.